Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rismayanti dengan stambuk F1D2 19024, Program Studi Bioteknologi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Bioteknologi dan Mikrobiologi Industri mengenai pembuatan kombucha menggunakan substrat daun kersen atau Muntingia chalabura yang kaya dengan senyawa antioksidan. Di sini saya menggunakan jurnal acuan dari Dedin dan kawan-kawan 2021 mengenai aktivitas antioksidan minuman serbuk kombucha dari daun ashitaba dan daun kersen yang kaya kandungan antioksidan. Pada materi ini terdapat beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu daun kersen atau Muntingia chalabura, yang kedua teh kombucha dari daun kersen, yang ketiga keunggulan teh kombucha yang terbuat dari substrat daun kersen, dan yang terakhir yaitu senyawa antioksidan yang terdapat pada daun kersen. Baik, langsung saja kita membahas poin yang pertama yaitu daun kersen atau Muntingia chalabura. Muntingia chalabura juga dikenal sebagai kersen, termasuk dalam famili Muntingiaceae dan merupakan tanaman cepat tumbuh yang banyak ditemukan di seluruh dunia. Daun kersen dianggap masyarakat sebagai tanaman obat dan memiliki khasiat untuk kesehatan. Tanaman kersen tumbuh cepat dengan proporsi ramping dan sering ditemukan tumbuh subur di pinggir jalan. Daun kersen merupakan tanaman obat herbal yang digunakan untuk mengobati berbagai masalah kesehatan di seluruh dunia. Daun merupakan bagian tanaman utama dari daun kersen yang bisa digunakan untuk obat dan olahan minuman yang sangat baik untuk kesehatan manusia. Tanaman kersen memiliki beberapa bagian seperti daun, batang, bunga, dan buah. Namun yang paling sering digunakan sebagai obat adalah bagian daunnya. Daun kersen kaya dengan kandungan flavonoid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simplisa daun kersen dan ekstrak metanol daun ini mengandung senyawa golongan flavonoid, quinone, polifenolat, saponin, steroid, triterpenoid, monoterpenoid, dan sesquiterpenoid. Poin kedua yaitu teh kombucha dari daun kersen. Teh kombucha merupakan produk minuman tradisional hasil fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan starter kultur kombucha atau Acetobacter chilinum dan Saccharomyces cerevisiae, serta beberapa jenis kamir lainnya. Bacter chilinum dan Saccharomyces cerevisiae, serta beberapa jenis kamir lainnya. Kombucha difermentasi selama 7-14 hari. Minuman kombucha memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan minuman teh tanpa difermentasi. Umumnya, kombucha dibuat dengan bahan dasar larutan teh hitam. Minuman kombucha dapat menggunakan bahan baku dedaunan yang memiliki kandungan antioksidan dan kaya komponen bioaktif. Beberapa tanaman yang juga potensial untuk dimanfaatkan sebagai minuman kombucha. Salah satunya adalah daun kersen atau Muntingia chalabura. Menurut penelitian menyatakan bahwa daun kersen merupakan salah satu tanaman yang diduga memiliki substansi aktif sebagai antidiabetes, yaitu asam ascorbat sebesar 90 mg per 100 gram, serat 4,6 mg per 100 gram, niacin dan beta-karoten 0,015 mg per 100 gram. Kersen mengandung flavonoid, tanin, triterpen, saponin, polifenol yang menunjukkan adanya aktivitas antioksidatif dan antimikroba. Aktivitas antioksidan pada daun kersen sebesar 49%.
Pengelolaan teh kombucha menjadi minuman dengan penambahan daun kersen yang kaya akan kandungan antioksidan yang tinggi diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan khasiat-khasiatnya untuk daya tahan tubuh dan berbagai macam penyakit. Pengelolaan menjadi teh kombucha dibutuhkan bahan pengisi yaitu maltodextrin dan gum Arab, yang mana kedua bahan pengisi ini mudah larut di dalam air. Bahan pengisi gum Arab merupakan polisakarida alami atau modifikasi dari polisakarida yang dalam industri pangan banyak dikonsumsi secara luas. Pemilihan penggunaan kombinasi gum Arab dan maltodextrin bertujuan untuk memperbaiki viskositas, tekstur, dan bentuk bahan makanan, mempertahankan flavor, warna, dan rasa makanan. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan kombucha antara lain yaitu teh, gula, air, serta kultur mikroba dalam bentuk SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan kombucha antara lain yaitu teh, gula, air, serta kultur mikroba dalam bentuk SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Teh dalam pembuatan kombucha dapat dipadukan dengan substrat lain yang memiliki senyawa antioksidan yang tinggi. Salah satunya adalah daun kersen, di mana daun kersen memiliki kandungan antioksidan dan dari golongan flavonoid, tanin, dan masih banyak lagi. Nah, sudah tertera pada gambar. Di sini merupakan gambar SCOBY di mana memiliki bentuk bulat yang berwarna kuning keputihan, dan ini akan membentuk lapisan-lapisan. Semakin lama proses fermentasi, maka lapisan ini akan semakin banyak, dan minuman ini memiliki rasa yang asam. Poin selanjutnya yaitu senyawa antioksidan yang terdapat pada daun kersen. Antioksidan adalah zat kimia yang secara bertahap akan teroksidasi dengan adanya efek seperti cahaya, panas, logam, peroksida, atau secara langsung bereaksi dengan oksigen. Senyawa antioksidan yang paling tinggi pada daun kersen adalah flavonoid. Kandungan senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun kersen memiliki khasiat untuk mengontrol gula darah serta menghambat sel kanker. Aktivitas antioksidan dari daun kersen juga tinggi dan dapat memperbaiki sel pankreas yang rusak. Aktivitas antioksidan dapat menangkap radikal bebas yang mengakibatkan perbaikan sel pankreas yang rusak. Hal ini menyebabkan peningkatan insulin dalam tubuh sehingga menurunkan glukosa darah dalam tubuh. Selain golongan flavonoid, masih banyak golongan antioksidan yang lain seperti saponin, tanin yang terdapat pada daun kersen. Berdasarkan paparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teh kombucha adalah produk cair hasil fermentasi air seduhan teh dan gula yang diinkubasi selama kurang lebih 14 hari oleh kultur kombucha. Pembuatan kombucha bukan hanya dapat dibuat dari teh biasa saja, namun dapat menambahkan substrat seperti daun kersen. Daun kersen memiliki manfaat untuk mengontrol gula darah. Senyawa antioksidan dari golongan flavonoid dan saponin pada daun kersen bertindak sebagai antioksidan. Hal ini membuat kedua kandungan tersebut berperan sebagai insulin alami yang diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol kadar gula darah terutama pada penderita diabetes. Baik, itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak.